Kemudian itu percayaan, itu bangunan, fisik, itu kita harus fokus apa-apa yang sudah menjadi prioritas. Dan kami di sini sebelumnya berterima kasih sebesar-besarnya kepada tim yang sudah bersusah payah menyusun RKP sampai acara ini dilaksanakan. Jadi kita tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan masalah ketahanan pangan, kita juga harus membangun anak kita dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita buat, yang sudah kita usulkan, itu kalau sudah tertuang dalam RKP, itu tidak boleh lagi ada yang naik di jalan. Tidak boleh lagi kita menuangkan ketika sudah dalam bentuk RKP ini. Ini sudah mengerucut kita. Jadi seperti yang disampaikan Pak Camat, yang kualitas-kualitas itu sudah tercover. Alhamdulillah, Camat sudah tercover yang diperlukan, termasuk BSP 25%, ketahanan pangan 20%, operasional 3%, dan yang lainnya itu sisanya lah untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang daripada kegiatan yang ada di masyarakat negara di Pulau Jamban. Ada satu lagi Bapak Ibu untuk di Jamban ini, ketertiban umum dan keamanan. Ini perlu untuk mengawali musyawarah rencana kerja pemerintah negara di Pulau Jamban hari Selasa tanggal 14 November tahun 2023 resmi dibuka dan dibuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara pembukaan Musrembang Nagari Lingkuang Awajamba tahun 2024. Acara selanjutnya adalah musyawarah perencanaan pembangunan Nagari Lingkuang Awajamba tahun 2024 yang akan dipandu oleh tim RKP Nagari Lingkuang Awajamba. Alhamdulillah tadi sudah selesai acara seremonial kita untuk pembukaan acara bersama kita pada pagi menjelang siang ini. Tahapan demi tahapan terkait dengan penyusunan rencana kerja pemerintah Nagari Lingkuang Awajamba untuk tahun 2024. Dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2024, tentunya banyak hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi kita Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kemampuan keuangan Nagari. Kalau dulu waktu Nagari 19 itu memang keuangan Nagari itu melimpah ruah, bisa mencapai 6 sampai 7 miliar per tahun. Oleh karena itu tentu kami selaku RKP mencoba menyusun sebuah rencana kegiatan dengan mengacu kepada pagu indikatif atau pagu perkiraan yang akan kita peroleh pada tahun 2024 besok. Sebagai gambaran umum saja Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa untuk dana desa kita proyeksikan itu sebesar 1 miliar. Kemudian untuk dana ADN kita proyeksikan sekitar 800 juta. Kemudian untuk bagi hasil dan distribusi
yang sifatnya dan distribusi itu kita proyeksikan sekitar 25 juta ya, karena juga di samping kemampuan anggaran yang minim, kita juga sudah diharuskan untuk melakukan menganggarkan beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi program unggulan. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita tidak lagi memunculkan usulan baru, Bapak Ibu ya. Pada musyawarah kita hari ini kita tidak lagi memunculkan sebuah usulan baru ya, hanya saja kita mencermati apa yang sudah kita usulkan mulai dari tahapan penggalian gagasan, kemudian FGD dengan Nusanti, kemudian musnah perencanaan. Itulah yang kita cermati hari ini, apakah oleh tim RKP sudah terakomodir ya, sudah terakomodir atau belum. Tapi yang jelas Bapak Ibu, dari semua usulan yang disampaikan, alhamdulillah mungkin hanya 30% yang bisa kami akomodir Bapak Ibu, sesuai dengan pagu indikatif yang kita sampaikan tadi. Namun demikian tentu kita melihat dari pemerintah, dari tim RKP melihat skala prioritas dan kebutuhan yang memang betul-betul dibutuhkan di wilayah kita, itu yang menjadi kegiatan-kegiatan yang kami anggarkan pada draft rencana kerja pemerintah dari tahun 2024. Kemudian yang kedua, penyampaian hasil verifikasi proposal dan RAB oleh tim verifikasi dengan jumlah seluruhnya 60 proposal, dan kami dari tim verifikasi menyatakan ke-60 proposal tersebut layak untuk kita terima dan dilanjutkan oleh pihak pendidikan selanjutnya. Terima kasih. Dan kami yang pertama kali yang kedua Indonesia Jaya dan Nabila Pak Dirjen Pak Kadribut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Ketua Jamaah saya tahun anggaran 2024 pada September 2020. Yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Landasan hukum dari penyusunan RKP ini ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten. Nama saya Kabupaten Solo Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. Berat rencana kerja pemerintah negari bisa kita lihat Pak di slide. Jadi sudah jelas kalian dengan sumber semua beserta rapat serempak pada hari ini. Kemudian bidang penyelenggaraan pemerintahan. Untuk tim 1 itu di bidang penyelenggaraan nanti dipimpin atau dibantu oleh Sekretaris Nagari atau DPKP bersama Bapak PMD, Bangkos yang membidangi kelompok. Setelah itu PMN dibagi nanti PMN-nya masuk ke bidang penyelenggaraan. Setelah itu di bidang pembangunan ada Mas Adi nanti digabung sama Mas Adi, ada Pak Jokowi Satria dengan Pak Sriyanto nanti mohon bantu di bidang pembangunan kelompoknya. Yang ketiga itu pembinaan dan perencanaan pembangunan itu nanti dibantu oleh Kak Dwi. Saya akan membantu di bidang pemberdayaan, Bamus yang membidangi di bidang pemberdayaan dan APM. Mohon mungkin seperti itu supaya kita lihat Pak Wali, mungkin kita langsung diskusi saja gitu. Mohon untuk ketua tim kelompokannya digiring untuk diskusi kelompok. Terima kasih. Kita tidak tahu persoalan manusia, jadi mohon diberdayakan mendapat dirinya itu. Jadi informasi itu tahun 2024 tahun sekian juga. Jadi masyarakat orang tidak tahu tentang informasi tersebut. Contohnya dalam hal penyaluran BT tadi, kita tidak tahu akan diskrim berapa, bagaimana programnya dicoba kalau kita tidak update dari informasi yang di negara kita. Apalagi kita tadi ada tim bidang informasi dan komunikasi yang harus kita tahu. Itu tadi sebenarnya. Kemudian secara detail kita juga belum lihat dari pembinaan usaha kecil dan menengah. Ini kan perlu penjabarannya di PKP. Barangkali itu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kita juga berencana Bapak Ibu untuk tahun 2024 kita akan lakukan update terkait dengan data kemiskinan yang ada. Karena sampai hari ini kita belum dapat data kemiskinan itu yang ada dari Indo. Kemarin kita coba juga konfirmasi berapa sih data kemiskinan yang ada di Jambar itu yang sesuai dengan data P3GE dan juga data dari BPKS yang kita dapat cuma P3GE. Sementara P3GE kita pahami bahwa datanya Sudah banyak pada pulau. menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Kita tidak sesuai dengan itu. Inilah yang akan kita lakukan updating di tahun 2024 melalui kegiatan penggunaan dan analisis kemiskinan. Kemudian terkait dengan BRT, ya yang memang kita anggarkan yang merupakan kegiatan prioritas kesulitan desa, ya itu nanti Bapak Ibu penentuannya nanti musyawarah ya penentuannya nanti musyawarah nagari, bukan menentukan oleh nagari, tapi dimusyawarah oleh pemerintah nagari atau perangkat nagari atau Bulajon, bukan, tapi usulan nanti disampaikan oleh masyarakat, dibahas bersama di musyawarah nagari. Ya, jadi itu beberapa hal yang kami sikapi dari rencana yang akan dilaksanakan ke depannya, Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Fandi selaku Camat Kecamatan Pasaman. Dalam kesempatan ini melaksanakan musrenbang tingkat nagari Limpong Awu Jambak Kecamatan Pasaman, di mana ini adalah musrenbang perdana yang dilaksanakan di nagari untuk wilayah Kecamatan Pasaman atau musrenbang yang ketiga di tingkat Kabupaten Pasaman Barat. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah membagi 3 bidang dalam skala prioritas usulan RKP Nagari tahun 2024, di mana Nagari Limpong Awu Jambak adalah nagari pemekaran yang akan menata kegiatan-kegiatan dan program yang ada di nagarinya, di mana ini baru akan mengelola kegiatan, dan kami harapkan seluruh perencanaan yang akan dibuat betul-betul prioritas dari kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing dan menata seluruh lembaga-lembaga yang ada, yang akan dibuat, yang akan dibentuk, termasuk BUMNA-nya, supaya seluruh program yang ada di tingkat nagari berjalan optimal dan betul-betul untuk kebutuhan masyarakatnya. Bidang pembangunan nagari pertama pendidikan jenis kegiatan, penyelenggaraan PAUD, TK, lokasi Limpong Awu Jambak, volume kegiatan 1, satuan 1 paket. Bidang pengembangan kebutuhan dasar masyarakat, volume 4, prioritas